Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Bambang Haryono Tanuwijaya, tentunya di channel kesayangan kami itu adalah Jalan Kecil. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik sekali teman-teman, yaitu adalah menghilangkan rasa malas. Pernah nggak kamu merasakan suatu kebosanan di dalam diri dan hidup kamu? Misalnya kamu mempunyai suatu rutinitas, misalnya mengerjakan suatu pekerjaan yang itu-itu saja, misalnya di dalam hal ini misalnya saya setiap hari selama 1 minggu itu 3-4 kali saya harus nge-gym sehabis pulang kerja. Terkadang karena rasa sudah capek banget ya setelah habis pulang kerja, terus aku harus nge-gym, yaitu angkat-angkat beban yang sangat berat sekali. Ya aku merasa gimana ya, nantilah, masih capek nih, nantilah, istilahnya seperti itu. Masih bosan, capek, dan hal-hal yang lain yang menghambat aku untuk langsung melakukan sesuatu yang seharusnya aku lakukan, atau di dalam hal ini kamu lakukan sesuatu itu, misalnya seperti itu. Misalnya aku sendiri ya teman-teman ya, ketika aku dihadapkan pada suatu peristiwa kebosanan yang seperti itu, aku nggak langsung dalam arti melakukan apa yang menjadi pekerjaan itu atau tugas selanjutnya, yaitu adalah nge-gym tadi, tetapi aku coba untuk menenangkan diri aku terlebih dahulu, tidak melakukan apa-apa, tapi dalam arti memejamkan mata dan menarik napas dan mengeluarkan napas sampai aku merasa tenang dan aku menyadari bahwa bahwa aku ingin hidup sehat dan aku ingin mempunyai badan yang indah, istilahnya seperti itu. Itu motivasi awal aku ya. Kalau misalnya aku nge-gym kalau aku nge-gym istilahnya seperti itu. Terus dari situ setelah aku menyadari itu, beberapa saat kemudian baru aku melakukan gym itu, seperti itu. Jadi kita nggak melakukan sesuatu itu dengan rasa terpaksa, seakan-akan kita itu robot. Tidak seperti itu, tetapi kita melakukan sesuatu itu, tugas dan sesuatu yang rutinitas sehari-hari itu, walaupun itu saja, dengan suatu kesadaran. Karena dengan adanya suatu kesadaran ini akan membuat hidup kita itu bermakna. Dan karena kebosanan ini dan kita dapat mengelola kebosanan ini dengan penuh kesadaran, maka kita akan menjadi kuat kepribadian kita. Jadi kita tidak usah menyalahkan rasa kebosanan itu, karena Tuhan dalam arti memberikan kita rasa bosan supaya kita dapat mengelola diri kita dengan lebih baik lagi, seperti itu. Jadi rasa bosan itu tidak diberikan oleh Tuhan itu secara sia-sia, tidak seperti itu, tetapi kita dapat mengelola diri kita dengan lebih baik lagi, seperti itu. Gitu teman. Oke teman-teman, jikalau tadi itu aku memberikan gambaran secara umum kalau misalnya aku mengatasi rasa bosan bagaimana, dan bagaimana aku dapat konsisten terhadap apa yang menjadi tugasku sehari-hari selain bekerja, yaitu adalah nge-gym, maka aku akan memberikan tips-tips yang lain buat kamu supaya kamu dapat juga melewati yang namanya rasa bosan dan kamu bisa konsisten terhadap apa yang menjadi tugas-tugas kamu, seperti itu. 1. Jangan menunda, seperti itu ya teman-teman. Oke, di dalam hal ini seperti yang tadi aku sudah katakan bahwa untuk menyadari itu kita memang butuh waktu, tetapi kita jangan memakan waktu terlalu lama sekali ya. Oke, untuk menyadari 5-10 menit lah, istilahnya seperti itu. Dalam arti jangan terlalu lama sekali, tetapi kalau misalnya itu benar-benar penting dan mendesak, sebisa mungkin ya jangan lama-lama, seperti itu. Jangan sampai lama-lama. Di dalam hal ini yang menjadi kunci pertama dan utama itu adalah kesadaran kita akan suatu rasa tanggung jawab, seperti itu. Walaupun kita merasakan suatu yang namanya kebosanan, ya kita harus menyadari bahwa inilah hidup. Hidup tidak akan pernah selalu akan ada yang menyenangkan banget untuk kita. Selalu akan ada waktu di mana kita ditantang oleh keadaan dan situasi supaya kita istilahnya benar-benar menjadi suatu pribadi yang kokoh, seperti itu. Ya rasa bosan itu, ya rasa capek di dalam badan kita, pegal-pegal secara fisik maupun pegal secara hati, seperti itu. Tetapi bagaimana kita dengan penuh kesadaran kita menyadari bahwa kita melakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab, seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah 1, jangan menunda itu tadi ya teman-teman ya. Yang kedua, yaitu adalah kita membuat suatu target. Di dalam hal ini kita perlu yang namanya target hidup. Iya, memang perlu. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak ada target hidup ya kita akan menjadi istilahnya terbawa-bawa arus.
Seperti itu. Kalau misalnya perasaan hati kita senang, ya kita senang melakukan sesuatu. Kalau misalnya perasaan hati kita sedih atau nggak mood, nah itu yang menjadi masalah. Seperti itu. Bisa-bisa jadi apa yang menjadi tugas dan yang menjadi rutinitas kita bisa kacau banget kalau misalnya kita hidup kita ditentukan oleh mood kita, istilahnya seperti itu. Jadi harus ada sesuatu pedoman di dalam hidup kita yang mengatur bagaimana apa yang menjadi tujuan kita dan apa yang menjadi target kita. Di dalam hal ini kita harus mencapai sesuatu di dalam hidup kita dan kita harus mempunyai target itu. Kita harus memikir bagaimana kita harus bisa mencapai yang namanya target kita, target hidup kita. Maksudnya seperti itu. Yang ketiga adalah kita membuat daftar harian. Kita membuat target, katakan itu adalah tujuan kita. Kalau misalnya tujuan itu kan harus ada yang namanya cara, ya teman-teman. Visi harus digandeng dengan misi, seperti itu. Dalam arti tujuan harus digandeng dengan cara, seperti itu. Caranya bagaimana di dalam hal ini? Kita harus membuat sesuatu yang namanya skematika jadwal harian. Misalnya hari ini aku harus ngapain aja, misalnya hari ini aku ngantor, hari ini setelah aku ngantor aku harus masak, setelah itu aku harus nyuci baju, nyuci piring, dan sebagainya. Dan kita harus, istilahnya membuat suatu daftar harian itu. Aku mau memberikan tips lagi di dalam hal ini. Tipsnya adalah kamu di dalam satu hari, kamu harus ada waktu untuk diri kamu sendiri. Waktu me time. Di dalam hal ini, waktu me time itu kamu tidak melakukan apapun, namun kamu hanya bertemu dengan diri kamu sendiri. Entah kamu duduk sendiri, merenung akan satu hari ini, terus kamu berbicara dengan diri kamu sendiri, seperti itu. Kamu harus ada waktu satu hari itu, entah 15-30 menit, di dalam satu hari itu untuk berbicara dengan diri kamu sendiri. Karena disinilah kamu menimba suatu kekuatan hidup kamu, seperti itu. Dengan kamu bertemu dengan diri kamu sendiri, seperti itu teman-teman. Keempat, menghadiahi diri sendiri. Teman-teman, kalau misalnya kamu tidak mengapresiasi diri sendiri atau menghadiahi diri sendiri, teman-teman ya, siapa sih sebenarnya yang benar-benar tulus menghadiahi dan mengapresiasi kamu seperti itu? Nggak ada kan, kecuali diri kita sendiri. Ya sudah, kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu, ya kita harus mengapresiasi sendiri. Oh, ternyata aku bisa melakukan ini, aku hebat, seperti itu. Jadi memang harus ada suatu pujian untuk diri kita sendiri. Jadi kita merasa lebih semangat. Kita hidup tidak merasa sia-sia, seperti itu teman-teman. Karena apa? Kita berhasil melakukan apa yang menjadi target kita setahap demi setahap. Seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya yang lain memuji kita karena ada sesuatu hal, itu mungkin saja tidak tulus ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya diri kita sendiri, kita tahu keadaan kita sudah pasti tahu kita akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan cara yaitu mengapresiasi, dan di dalam hal ini adalah memuji diri kita sendiri. Seperti itu. Yang kelima, yaitu adalah memotivasi diri kita sendiri. Ingatkan ya teman-teman ya kepada diri kita sendiri bahwa kalau misalnya kita terlalu banyak mengulur waktu, ya, maka kita yang akan rugi sendiri. Waktu itu nggak akan datang kepada kita. Kita akan menjadi semakin tua tanpa kita menghasilkan sesuatu. Ya, oke, kita punya waktu sebentar untuk menyadari itu, itu sangat penting. Tapi itu pun jangan terlalu lama. Karena apa? Karena kita sendiri pun juga ada target yang harus kita capai. Seperti itu. Maka di dalam hal ini tadi aku sudah mengatakan bahwa kita harus mempunyai suatu waktu dinamakan, yaitu adalah me time. Di dalam satu hari itu 15-30 menit kita bertemu dengan diri kita sendiri. Lebih baik itu dilakukan pada pagi hari atau malam hari, seperti itu. Jadi istilahnya permulaan atau akhir dari hari tersebut, istilahnya seperti itu. Terserah teman-teman mau memilihnya pagi atau malam, atau mungkin dua-duanya, pagi bisa, malam juga bisa, seperti itu. Itu akan jauh lebih baik lagi, bahwa kita harus menyadari apa yang menjadi tujuan kita, seperti itu teman-teman. Tujuan kita, target kita, keinginan kita, kemauan kita, itulah fungsi dari me time itu sendiri. Katakan, aku sudah menyadari diri, tetapi nggak sadar gimana? Teman-teman, ada satu cara lain, yaitu adalah kita memaksa diri kita sendiri. Kalau memang nggak bisa pakai cara yang halus, kita paksa diri kita sendiri. Demi tujuan kebaikan, nggak apa-apa kita paksa diri kita sendiri. Seperti itu. Dalam arti kita paksa diri kita sendiri untuk memenuhi apa yang menjadi target kita. Tenanglah, kita memaksa diri kita sendiri tidak selalu buruk, istilahnya seperti itu. Karena kita dengan tujuan yang mulia, itulah kebahagiaan. Seperti itu teman-teman.
Ya, berikutnya, tips yang berikutnya. Just do it. Biarkan kamu mengerjakan segala sesuatunya itu seperti layaknya air mengalir. Seperti itu. Mengalir aja, istilahnya seperti itu. Mengikuti ritme dengan penuh kesadaran seperti layaknya air mengalir. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, punya tips yang lain seputar menghilangkan rasa malas. Kamu bisa komen di bawah ini, di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Terima kasih. Goodbye.